Halo, kembali lagi di Klinik Bimbel. Kali ini kita mau membahas materi tentang kesetimbangan benda tegar. Nah, perlu diketahui, dinamakan kesetimbangan benda tegar itu karena sebuah benda tidak mengalami pergerakan atau dalam keadaan setimbang. Jadi dia tidak bergerak gitu ya, karena setimbang. Nah, otomatis kita tahu bahwa nanti kita menggunakan konsep di mana sigma fx itu sama dengan 0, lalu sigma Fy sama dengan 0 dan sigma tau sama dengan 0 karena bendanya tidak bergerak. Sigma tau ini buat diingat-ingat, sigma tau itu adalah momen gaya. Jadi gaya yang bekerja untuk bergerak secara rotasinya, atau dia biasa memiliki poros, jadi geraknya itu berputar. Jadi kalau translasi kita menggunakan sigma Fx sama sigma Fy. Kalau bendanya itu berotasi atau bergerak melingkar, kita menggunakan sigma tau sebutannya. Nah, untuk letak sigma tau itu kita juga harus tahu letaknya itu kita taruh pada tempat yang banyak gaya yang tidak diketahui. Nanti mungkin lebih jelasnya kita masuk ke soal. Kemudian sekedar mengingatkan, kalau misalkan kita punya benda di lantai yang mendatar, maka dia memiliki gaya ke bawah yang kita sebut sebagai W. Misalkan ini bendanya bermassa ya, berarti ada gaya ke bawah, kita sebut W. Kemudian ada gaya ke atasnya, kita sebut N. Lalu kalau misalkan kita menarik bendanya dengan gaya, berarti kan otomatis baloknya akan bergerak ke kanan. Kemudian kalau misalkan diinfokan ada gaya geseknya, maka kita taruh arah gaya geseknya berlawanan dari arah gerak balok. Berarti ini kita sebut gaya gesek Fg. Nah, lalu kalau misalkan kita lihat, ini kan gayanya lurus ya. Kalau misalkan kita lihat gayanya itu miring, kita buat diagram dulu biar mudah. Misalkan gayanya itu miring ke sini. Yang kita lakukan itu kita harus proyeksikan ke sumbu X. Berarti ke sini. Nah, anggaplah di sini ada sudut ya. F menjadi Fx itu kan dekat dengan sudut atau melewati sudut. Kita berarti pakai rumus Fx sama dengan F cos theta. Jadi kalau bagiannya itu dekat dengan sudut, kita pakai cos. Lalu kita juga harus proyeksikan terhadap sumbu Y. Ini kan Y, ini X. Nah, untuk yang di sumbu Y kita sebut sebagai Fy. Fy punya rumus F sin theta. Kenapa? Karena dia jauh dari sudut, dia tidak melewati sudut. Itu yang perlu kalian ketahui. Selanjutnya kita langsung saja praktekkan ke soal. Di sini ada sebuah benda yang digantung ya, memiliki massa 8 kilo. Maka hal yang harus kita lakukan, yang pertama adalah kita gambarkan gaya-gayanya. Gambar gaya. Pertama kita lihat massanya kan 8 kilo bendanya, berarti dia punya gaya ke bawah, kita sebut sebagai W. Kemudian gaya ke atasnya itu adalah tegangan talinya, berarti kita bisa tulis T ya. Kita umpamakan, biarin. Nah, gaya tegangan tali itu ada saling aksi reaksi, jadi nanti ada panahnya 2 kayak gini. Kemudian bagian yang tali yang digantung membentuk V itu juga memiliki tegangan tali masing-masing. Ini ada T, ini ada T. Nah, kita harus membedakan T1, T2, T3. Di sini kita umpamakan ini T1, ini T2, lalu ini T3. Setelah itu baru kita mulai hitung. Nah, pertama-tama kita hitung W-nya dulu. W itu punya rumus massa dikali gravitasi. Massanya adalah 8, gravitasinya adalah 10. Berarti 80 Newton. Setelah itu baru kita hitung. Jadi gini.
Ini ada dua sistem. Yang pertama nanti kita hitung adalah yang ini. Kemudian yang kedua kita akan gunakan sistem yang ini. Nah, ini kan pertama kita udah gambarin gaya. Kemudian hitung. Kita gambarkan ulang biar jelas. Nah, kayak gini ya. Kemudian kita punya gaya ke bawah yaitu W. Kita pakai tegangan T yang berlawanan arahnya, berarti seperti ini. Hanya ada dua gaya. Nah, karena pada gambar ini hanya ada gaya secara vertikal atau gayanya ada hanya pada sumbu Y, ya kan? Kalau ini kan sumbu Y, ini Y. Kalau yang ini adalah X, berarti ini hanya ada gaya pada sumbu Y. Berarti nanti kita menggunakan sigma Fy sama dengan 0. Kemudian salah satu harus kalian beri tanda positif, salah satu harus negatif. Kenapa? Karena T3 sama W itu arahnya berlawanan atau dia itu tidak searah. Jadi harus ada yang dibedakan tandanya. Misalkan di sini T3-nya kita anggap positif. Maka T3 dikurangi W sama dengan 0. Boleh nggak Kak kalau kita W-nya itu yang positif? Boleh, sama aja ya. Oke, kemudian berarti kita bisa tulis T3 sama dengan W. Kita pindah ruas, maka T3 sama dengan 80 Newton. Kok bisa Kak? Kan tadi kita udah hitung W-nya yang ini. Kita tinggal masukkan saja. Itu adalah yang pertama. Selanjutnya, yang ketiga, kita hitung lagi menggunakan sistem 1. Ini hitungan yang pertama, ini hitungan yang kedua. Ini kan ada gaya T2 sama T1 tapi miring ya. Berarti kita harus gimana? Kita gambarkan dulu biar mudah. Kita gambarkan sumbu X sama sumbu Y-nya. Terus kita masukkan T2-nya. Ini adalah di sini. Lalu di sini adalah T1. T1. Nah, perlu diingat kalau misalkan kita punya sudut di sini, konsep sudut berseberangan berarti artinya kita bikin garis di sini dan di sini itu sudutnya sama yaitu 53 derajat. Berarti di sini juga 37 derajat. Artinya kalau kita gambarkan berarti di sini itu ada sudut 53 dan di sini ada sudut 37. Selanjutnya apa? Selanjutnya maka karena dia gayanya itu miring, kita proyeksikan ke sumbu X. Menjadi T2 cos 53 lalu ke sumbu Y menjadi T2 sin 53. Yang T1 juga demikian. T1 sin 37 kita proyeksikan ke sumbu X menjadi T1 cos 37. Setelah itu apa yang harus kita lakukan? Kita hitung. Kalau yang digambar kedua itu kan ada gaya di sumbu X. Ya, ada T2 cos sama T1 cos. Sama ada gaya yang di sumbu Y. Ada T1 sin sama T2 sin. Artinya kita harus hitung sumbu X, gaya yang di sumbu X sama gaya yang di sumbu Y. Kita gambarkan di sini aja. Kita tulis, kita cek dulu gaya yang ada di sumbu X sama dengan 0. Yang ada di sumbu X berarti T2 cos 53 kita buat positif, yang berlawanan kita buat negatif. Menjadi T2 cos 53 min T1 cos 37 sama dengan 0. T2 nya tetap T2, cos 53 itu adalah 3/5. T1 nya tetap, cos 37 itu adalah 4/5 sama dengan 0. Maka T2 dikali 3/5 sama dengan T1 dikali 4/5. Nah, ini bisa kita coret nih, boleh. Sehingga nanti dapat
3T2 sama dengan 4T1. Atau T2 sama dengan 4/3 dikali T1. Itu adalah persamaan kedua. Sampai situ paham ya? Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita hitung sigma Fy sama dengan 0. Maka untuk yang T2 sin, kita tulis T2 sin 53, karena arahnya sama ke atas ya, Y ke arahnya sama-sama ke sini ya. Maka berarti ditambah T1 sin 37 sama dengan 0. Sin 53 kita ganti 3/5 T2 ditambah T1-nya tetap, kemudian sin 37-nya itu berarti, sebentar, ada kesalahan. T2-nya tetap, sin 53 itu adalah 4/5. Kemudian T1-nya tetap, sin 37 itu adalah 3/5. Kemudian ada gaya yang kurang, coba kalian perhatikan ke sini. Tadi kan kita ngambil sistem yang ini ya, tetapi yang kita ambil itu harusnya sampai sini nih. Nah, jadi nanti ada gaya ke bawah, arahnya kayak gini, itu kita sebut sebagai T3. Jadi yang pertama, kita ambil gaya yang bekerja pada bendanya, yang ini. Lalu baru kita ambil gaya-gaya pada tegangan talinya. Berarti ada 3 tegangan tali. Oke, tadi lupa belum ditambahkan. Artinya apa? Artinya, ini yang bekerja di sumbu Y itu ada 3 gaya. Nah, karena T3 itu berlawanan dengan T1 dengan T2, berarti kita minuskan. Nah, seperti ini. Dikurangi 80. Kenapa? Karena T3-nya kita udah dapat 80. Setelah itu, tadi kan kita punya persamaan. T2-nya adalah 4/3 Ti. Berarti kita ganti 4/3 Ti dikali 4/5 ditambah 3/5 T1 sama dengan 80. Berarti kita ganti 4 kali 4 16, 5 kali 3 15 T1 ditambah 3/5 T1 sama dengan 80. Kita samakan penyebutnya menjadi 15 karena ini T1, ini T1, berarti kita bisa jumlahkan dengan cara menyamakan penyebut di pecahannya dulu. Berarti ini kali 3 ya, 16 ditambah ini kali 3 berarti 9. T1 sama dengan 80. Maka 25/15 T1 sama dengan 80. T1 sama dengan 80 dikali 15 dibagi 25. Kita bagi 5 semua. Nah, seperti ini. Kemudian 80 dibagi 5 masih bisa 16. Jadi T1-nya itu adalah 48 Newton. T1. Jadi kita udah dapet T1, kita udah dapet T3. Misalkan yang ditanyain, berapakah T1, T2, dan T3-nya masing-masing? Berarti kita tinggal cari T2. Gimana caranya? T2 dari ini kita kan udah dapet nih. T2 itu adalah 4/3 dari T1. Berarti kita tinggal masukkan saja karena T1-nya udah dapet 48. Nanti hasilnya adalah 64 Newton. Jadi T2 sama dengan 64